Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Delgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu terkait masalah cacar monyet. Ya, jadi cacar monyet atau monkeypox virus itu telah tembus ya 1000 kasus dan begini respon WHO ya. Kita ketahui ya sobat sekalian ya, ternyata memang ini agak lebih berat lagi ya karena eh, kasus monkeypox virus atau cacar monyet ini ternyata memang naik gitu ya sampai 1000 kasus dan kemungkinan angkanya ini akan terus bertambah ya mengingat bahwasanya tiap negara pembatasan-pembatasan perjalanan luar negeri itu tidak ada batasan yang begitu ketat gitu ya. Nah, sejak bulan Mei ya, 29 negara di luar negara Afrika telah melaporkan kasus cacar monyet ya. Belum ada laporan kematian hingga saat ini pada negara-negara tersebut ya. Jadi kalau kita melihat respon dari Dirjen ya, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus itu menyatakan risiko cacar monyet ini bisa menjadi benar-benar berkembang di negara-negara non endemik ya, tetapi masih dapat dicegah pada saat ini. Ya, ia juga menyayangkan dunia internasional baru bergerak memperhatikan cacar monyet semenjak kasusnya muncul di negara-negara maju ya. Dan kita, kan kita ketahui bahwasanya ternyata setelah di Afrika ya, ini dan ini juga merebak gitu ya di negara-negara Eropa ya. Misalnya yang Eropa pertama itu Inggris ya yang sudah melaporkan dan memang yang dilaporkan itu dari ya yang melakukan penyimpangan seksual yaitu orang LGBT gitu ya. Nah ini bisa jadi ya ini adalah virus yang dan sudah ada juga apa namanya analisis yang mengatakan ini juga termasuk dari uh, efek dari LGBT itu atau efek penyimpangan ke kebiasaan seks ya. Nah, memang sangat disayangkan ya. Dan sekarang ini dari 29 negara yang sudah melaporkan itu meskipun tidak ada meskipun tidak ada kematian, tetapi ini adalah sangat mengkhawatirkan ya, sobat sekalian, mengkhawatirkan karena ini sudah merebak ya, terutama di 29 lebih ya negara ya. Nah, belum termasuk Indonesia ya. Kita khawatirkan ini akan masuk mengingat kembali lagi ya perjalanan luar negeri yang pembatasannya belum diatur begitu cepat ini bisa jadi jalan masuk monkeypox virus atau cacar monyet ya. Nah, pada konferensi pers ya, Tedros itu juga menyatakan ada lebih dari 1.400 kasus yang telah diduga cacar monyet tahun ini di Afrika dan telah ada laporan 66 kasus kematian ya. Nah, ini terbaru ya. Jadi ternyata sudah ada 66 kasus kematian dan itu angkanya sangat banyak sekali gitu ya. Nah, ini memang harus ada perhatian khusus dari pemerintah ya. Kalau kita kembali lagi eh, dari apa namanya melihat efek dari cacar monyet itu sendiri juga sangat mengkhawatirkan gitu ya. Misalnya eh, gejala gitu ya. Kan yang kita khawatirkan adalah bagaimana meskipun sekarang belum ada informasi sudah masuk atau belum di Indonesia, tetapi yang paling patut kita lakukan adalah pencegahan gitu ya. Nah, laporan dari terbaru ya tentang cacar monyet ya di negara maju misalnya di Inggris, Portugal, Spanyol, dan Amerika Serikat itu menimbulkan kekhawatiran ternyata ya. Karena pola penularannya itu tampak tidak biasa gitu ya. Dan memang ya kalau kita melihat gejalanya itu memang seperti flu ya dan juga ada apa namanya peradangan kelenjar getah bening ya. Nah, ini wajib harus kita waspadai gitu ya. Dan memang sih ada beberapa ada juga ya yang tentang cacar monyet sendiri itu ya
misalnya saat bisul pecah dan mengeras. Nah, ini kan keluar bisul juga gitu ya. Soal bisul pecah dan mengeras, infeksi itu dapat menyebar melalui kontak langsung dengan lesi ya. Keropeng yang ditimbulkannya sangat menular dan sangat dapat ditularkan melalui simut dan spray ya. Jadi memang harus ada pemisahan terhadap orang yang terindikasi ya sudah terinfeksi cacar monyet dan juga apa namanya harus apa namanya ada kontrol ya dari pihak-pihak terkait termasuk juga tim kesehatan dan juga pemerintah itu sendiri ya. Jadi kemarin juga sudah dibahas tentang apa yang harus bisa dilakukan apa yang harus dilakukan untuk menghindarinya ya. Yang pertama memang jangan bepergian ya jauh dulu gitu ya. Karena memang ini kan kebanyakan negara Eropa itu sudah terjangkiti ya, Inggris, Italia, Spanyol dan lain sebagainya. Ini jangan untuk menghindari ya perjalanan udara saat Anda sakit ya. Kalau Anda sakit ataupun Anda sehat ya, tetap prokes itu ya, meskipun ini COVID sudah menurun, prokes itu harus dijalankan yaitu memakai masker minimal ya. Memakai masker, kemudian sering cuci tangan ya. Yang kedua adalah hindari kontak erat dengan pasien ya. Nah, kalau kita sudah ada indikasi seseorang itu terlihat tidak sehat ya kita harus menghindar ya. Karena bisa saja meskipun kita pakai masker dengan kondisi kita yang sudah sering cuci tangan itu bisa saja menular gitu ya. Dan yang paling penting adalah jangan dulu ya, jangan dulu keluar karena mengingat penyakit ini secara global ini masih merebak ya atau endemik ya. Yang ketiga adalah hindari hubungan seksual dengan pasien ya. Kalaupun ini bagi yang sudah tertular ya, kemungkinan di negara-negara maju ini memang sudah ada pembatasan-pembatasan supaya mereka itu tidak melakukan dulu hubungan seksual dengan pasien ya sampai benar-benar sembuh. Dan WHO itu sudah menyatakan bahwasanya cacar monyet itu menular melalui hubungan seksual karena kontak erat ya. Seperti itu ya. Yang keempat adalah pakai masker ya. Masker ini jangan sampai ditinggalkan ya, sama seperti pencegahan karena gejala yang ada adalah seperti flu dan juga eh, kelenjar getah bening gitu ya, yang diserang gitu ya. Jadi minimal kita harus pakai masker untuk pencegahan karena ada juga yang pernah dibahas di channel ini itu bisa menular melalui droplet ya. Jadi minimal kita harus memakai masker. Dan yang terakhir itu yang bisa dilakukan ya usaha itu adalah vaksin cacar ya. Jadi vaksin cacar ini disebut masih efektif ternyata ya untuk mencegah cacar monyet ya. Dan WHO menyebut vaksin cacar ini masih efektif 85% untuk mencegah cacar monyet ya. Tetapi itu kan kondisinya berbeda-beda tiap orang ya. Jadi sobat sekalian, memang itulah kondisi sekarang ya. Kondisi sekarang kita belum selesai COVID 100%, sudah ada monkeypox virus atau cacar monyet. Di lain pihak juga ada hepatitis akut ya yang kemarin juga sudah masuk di Indonesia dan merenggut korban jiwa anak-anak ya. Makanya kita harus menjaga stamina dan imunitas tubuh ya. Termasuk juga saya rekomendasikan konsumsi terus ya untuk menjaga stamina dan imunitas tubuh agar terhindar dari virus tersebut dengan konsumsi propolis ya. Propolis yang saya rekomendasikan yaitu Turkish Propolis Rupiah ya. Jadi ini adalah propolis yang sudah memakai nanoteknologi. Yang nanoteknologi itu fungsinya sangat luar biasa ya, dapat meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh ya. Selain bisa untuk menjaga imunitas tubuh supaya tidak gampang sakit, ini juga untuk apa namanya menyembuhkan berbagai macam penyakit dan itu bisa cepat ya karena sudah memakai nanoteknologi ya. Jadi nanoteknologi adalah nano yang dapat teknologi yang dapat meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh ya. Bentuknya yang kecil ya nano itu ibarat bola dunia ya atau bumi ini dengan bola pingpong ya. Bola pingpong itulah ukuran nano yang jadi sangat kecil sekali. Kemudian manfaat dari Turkish Propolis Rupiah itu antara lain dapat mengatasi penyakit non medis ya, penyakit kolesterol, asam urat ya, diabetes, stroke ya, luka ringan, tumor, mah, kanker ya, termasuk juga sinusitis, paru-paru, demam dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini adalah produk sapi jagat yang sudah dirasakan ya manfaatnya ya ribuan botol oleh banyak customer ya. Kemudian varian selanjutnya yaitu yang biru adalah Turkish Propyl Brand ya, ini manfaatnya untuk
memberikan nutrisi pada otak, meningkatkan konsentrasi, ya, membantu pemulihan stroke, ya, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina, kemudian mengatasi gangguan migrain, mengatasi keluhan vertigo, mengatasi sering sakit kepala, stres, kepala pening, meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja, sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran, ya. Jadi ini fungsinya untuk nutrisi otak, kemudian juga bisa juga nutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Keunggulan Turkish Public Survey ini antara lain sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, sertifikat dari INEA International Nano Entrepreneur Association. Memang sudah mengandung nanoteknologi, ya, kemudian kandungan flavonoidnya juga lebih tinggi, ya. Penggunanya mudah, tinggal meneteskan TPR ini, Turkish Public Survey ini, sesuai berat badan tubuh. Misalnya berat badan tubuh 70 kg, berarti 7 tetes, dikonsumsi 2 kali, pagi dan malam. Untuk terapi berat, misalnya untuk kolesterol, diabetes, kolesterol, ya, kemudian paru-paru, ya, itu terapinya 3 kali, pagi, siang, dan malam, ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh di kondisi sekarang yang tidak menentu, ya. Link dengan konsumsi rutin Turkish Profesor, ya. Link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami di Dialgo, di Tokopedia atau Shopee, atau juga bisa di Bukalapak, ya. Dengan toko online namanya Dialgo, ya. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.